perkenalkan, saya Wineri Nisa Suci, biasa dipanggil Nisa. Saya owner dari Risol Laku, risol beku pertama di Indonesia. Kita dari 2008, jadi kurang lebih sudah 14 tahun ya. Dimulai dari dapur rumah sampai sekarang kita punya tempat produksi sendiri. Pertama tuh saya kenapa namanya bukan Risol Laku dulu. Pertama tuh dulu justru Risoleku, yang artinya tuh risolnya saya dalam bahasa Jawa, Risoleku. Nah, tapi kok kenapa orang agak susah bilang sebut Risoleku. Akhirnya malah lebih sering orang Risolaku. Akhirnya saya ganti deh tuh namanya jadi Risol Laku dengan double L, Risol Laku. Nah, saya niatnya tetap risol saya. Nah, tapi kemudian ada langganan saya yang beli, lucu ya namanya Risol Laku, risolnya biar laku ya. Oh iya ya, berarti risol saya laku ya. Oh berarti ada maksudnya nih, risol saya paling laku. Jadi nama itu nggak sengaja saya temukan. Awalnya sih saya jualan risol tuh nggak sengaja ya. Jadi itu awalnya dari bekal anak saya sekolah. Karena anak saya kan di sekolahnya nggak boleh jajan. Anak kelas 1 sampai kelas 3 tuh tidak boleh jajan. Jadi bawa bekal dari rumah. Jadi saya selalu bekelin tuh requestnya pasti risol. Karena risol kan bisa diisi macam-macam. Misalnya hari ini mayones, besok dikasih sayur, besok dikasih ayam, kayak gitu. Nah dari situ teman-temannya ternyata juga suka tuh si risol tuh. Akhirnya anak saya suka ngeluh pulang. Umi, risolku sering diminta sama temen, hampir tiap hari seperti itu. Bawa dua, dia satu, temennya satu, sampai 5 pun dia satu, temennya 4, seperti itu. Akhirnya kan emang dasarnya saya punya otak dagang, otak bisnis kali ya. Saya bilang, saya tantang anak saya, Mas kamu mau jual risol nggak ke temenmu? Kan temenmu suka minta risol. Iya, nah jadi awalnya di situ tuh anak saya menawarkan risolnya yang sudah matang ke teman-temannya. Awalnya kita jualnya matang. Nah dari situ dari mulut ke mulut, teman-temannya akhirnya nyampe ke orang tua nyampe ke guru. Ya akhirnya setiap jemput sekolah, antar sekolah ya saya sambil jualan. Pertama saya itu ya modal, kalau dirupiahin tuh mungkin 75.000 lah ya. Nah dari situ dapat untung, saya simpen. Saya selalu gitu, ini kira-kira kita mau beli apa nih. Saya biasanya mungkin karena saya sudah terbiasa hidup penuh dengan target. Okay. Jadi nanti setelah jualan ini saya hari ini bikin 10 pack, besok harus 20 pack. Berarti modalnya apa lagi? Jadi yang tadinya 1 kilo terigu saya pokoknya uang modal nggak boleh mengganggu uang belanja rumah, jadi gitu. Jadi selalu gitu sampai sekarang alhamdulillah. Jadi sampai 14 tahun ini alhamdulillah tidak ada sedikit pun pinjaman dari manapun, dari bank, dari bantuan dari pemerintah, investor, itu murni dari keuntungan Risol Laku. Dan itu setiap tahun saya harus punya target. Jadi targetnya gini, tahun pertama mungkin 5 tahun pertama saya targetnya enggak, yang penting jalan. 5 tahun pertama tuh yang penting saya usaha tetap berpenghasilan meskipun dari rumah. Saya nggak mikirnya nggak macam-macam. Dari situ udah tahun ke-5, ternyata nih masih bertahan ya, gitu kan. Masih ada peminatnya ya, berarti risol nih makanan sepanjang masa, jadi nggak ada musimnya kayak gitu. Malah rasanya yang tadi saya cuma punya 2 rasa, sekarang jadi berkembang jadi 12 rasa. Dan ada produk tambahan lagi. Ternyata frozen food terutama snack pada zaman itu belum ada frozen kan kalau snack. Jadi adanya tuh biasanya lauk, sosis, nugget kayak gitu-gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada snack tapi dibekukan. Kan zaman itu kan belum ada, kayaknya orang aneh juga kali ya. Nah dari situ juga saya, udah tahun ke-5, tahun berikutnya saya harus apa nih? Saya harus punya tempat yang terpisah dari rumah. Jadi saya ceritanya sih bergaya profesional lah, tapi masih tetap di rumah.
Jadi saya mulai bangun dapur kecil di halaman belakang rumah. Jadi memang terpisah dari dapur rumah tangga. Nah dari situ saya mulai belajar perizinan. Jadi mulai dari izin dinas kesehatan, terus mulai dari halal MUI, sampai alhamdulillah sekarang saya sudah punya izin Badan POM. Jadi ternyata perizinan juga mempengaruhi penjualan kita, karena tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk kita juga lebih tinggi. Iya, jadi mereka lebih percaya dengan produk yang berkualitas, terjamin kehalalannya, terjamin keamanan pangannya, dan kualitas bahan bakunya kayak gitu. Hambatan yang paling Ibu ingat apa sih, Bu? Yang kayaknya ngebekas banget nih? Yang paling ngebekas tuh waktu mobil operasional kita hilang. Jadi saya sih jadi introspeksi aja. Kenapa ya kok mobil saya hilang? Saya nggak menyalahkan orang lain, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Karena kalau saya menyalahkan orang lain kayaknya nggak ada habisnya gitu kan. Jadi paling waktu itu gini, saya ingin menjadi binaan sebuah perusahaan besar. Syaratnya kalau mau dibina ya harus pinjam uang dong, gitu ke bank, sejumlah uang sekian juta. Nah waktu itu saya sebenarnya tidak diizinkan sama suami, tapi karena saya pengen didampingi sama perusahaan itu, karena saya pengen diajak bazar, diajak pelatihan, dibina kayak gitu kan. Akhirnya saya nggak nurut lah omongan suami. Akhirnya saya memaksakan diri untuk pinjam, berharap saya menjadi binaan perusahaan tersebut. Alhamdulillah memang saya diterima, saya saya terpilih penerima pinjaman dengan agunan mobil operasional saya. Ya alhamdulillah, tanda tangan hari Rabu, tanda tangan, hari Jumat sudah hilang mobilnya. Ya sudah, mau diapain lagi? Uangnya belum nyampe tuh ke saya. Uang sebesar itu belum nyampe ke tangan saya. Hari itu ya hari Jumat itu ya sok lah ya, mobil hilang. Pasti. Harta satu-satunya buat jualan, buat antar jemput anak sekolah nggak ada gitu kan. Ya udah mau gimana lagi, introspeksi lah. Kenapa ya kok diambil ya? Ya akhirnya pertama ya mungkin saya nggak nurut sama suami. Ya kan niat awal saya kan usaha itu dari rumah, udah gitu yang penting keluarga didukung suami ridho, udah gitu anak-anak terlihat, udah gitu juga saya nggak banyak keluar rumah kayak gitu kan. Tapi ternyata ada satu yang saya ingkari karena saya nggak nurut suami. Oh ya udah oke, itu saya salah. Udah gitu yang kedua, oh iya ya kan mungkin Allah juga bukan mencuci ya, mungkin Allah sayang sama saya dengan memisahkan harta saya yang halal dengan yang meragukan. Nah gitu. Jadi waktu itu akhirnya oh ya udah, memang Allah sayang sama saya, caranya diambil aja udah. Karena kamu dikasih tahu gini gitu, nggak nurut, diambil aja deh gitu. Ya udah, saya kita tidak berhubungan dengan bank sampai sekarang pun alhamdulillah saya tidak berhubungan untuk pinjam meminjam ya. Kalau transaksi saya masih pakai untuk pinjam meminjam saya nggak pakai bank. Ya alhamdulillah sampai sekarang meskipun ngareyeh orang Sunda bilang ya berjalan sampai sekarang. Dan sampai sekarang karyawan saya pun masih bekerja, mungkin itu saya merasakan itu Allah sayang sama saya dengan mempekerjakan karyawan saya yang loyal-loyal gitu. Sampai hari ini karyawan udah berapa tuh? 17, alhamdulillah. 17 orang. Dari bibi di rumah sampai sekarang 17. Gitu. Jadi paling enggak setahun nambah 1 lah.
Siap. Nggak usah langsung 100 gitu. Yang penting ngareuyeun. Ya mungkin nanti tahun kesekian setahun ya terima 100 atau 1000 gitu. Amin ya Allah. Karena kita mainnya memang B2B, jadi saya nggak menjual langsung ke konsumen. Yang menjual itu ke reseller-reseller saya, agen saya. Dan saya waktu itu baru belajar tentang pendistribusian barang. Alhamdulillah, ketika saya punya keinginan, Allah tuh selalu mengabulkan. Jadi gimana ya caranya dapat distributor daerah Jawa Barat yang menguasai semua Jawa Barat? Nggak pakai lama, tahu-tahu Allah ngasih. Datang, Bu pesan sekian ton. Waktu itu dia pesennya 3.500 pack kalau nggak salah. Itu harus selesai dalam waktu hanya beberapa hari. Dia kirim PO udah saya juga mikir, ini beneran nggak ya? Serius nggak ya? Takutnya saya ditipu gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan distributor Jawa Barat. Gitu. Jadi memang kepercayaan itu dibangun ya. Dan dia juga alhamdulillah percaya kepada kita. Dan sampai sekarang hubungan kita masih bagus alhamdulillah. Akhirnya dari situ yang tadinya distributor Jawa Barat, kita ada distributor Makassar, Batam. Kalau Jabodetabek mungkin masih sama kita lah, masih terjangkau. Risolaku bisa diakses di toko-toko frozen food Jabodetabek, daerah Bandung. Terus juga ada di Makassar, ada di Batam. Terus juga ada di modern market seperti di Lotte, di TikTok, di Jogja. Ya mudah-mudahan juga hari Senin kita ada rencana juga mau ke modern market juga, mereka yang mencari kita. Jadi bukan kita yang mencari mereka ya. Alhamdulillah. Jadi pelan-pelan jadi kepercayaan itu dibangun. Jadi akhirnya mereka yang mencari kita. Gitu. Kalau online ada di Tokopedia, silahkan beli di marketplace mana saja. Itu reseller-reseller saya, insya Allah semua terjamin keasliannya. Gitu. Karena kita tahu barang kita ada di mana aja. Jadi track recordnya toko ini, oh iya memang dari kita gitu. Untuk yang mau beli langsung ke Risolaku juga bisa di telepon 0813 111 87835 atau di Instagram di Risolaku Official atau juga di webnya di risolaku.com, double L ya, hurufnya kecil semua. Terus di Facebooknya juga Risolaku Nisa atau Risolaku aja, Risolaku. Kalau saya sih untuk pengusaha, untuk calon-calon pengusaha, anak-anak muda terutama, ketika ingin berbisnis memang niatkan memang itu untuk bisnis jangka panjang. Jadi niatnya baik, udah gitu dijalani, ditekuni, dan hasilnya terus tuh sudah ditekuni, kelihatan hasilnya, terus ya hasilnya kalau bisa ya untuk membesarkan si usaha itu sendiri kayak gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan bisnis-bisnis yang lain. Jadi fokus ke bisnis itu. Kayak saya juga mungkin 14 tahun itu lama untuk menjadi sekarang. Tapi ya karena saya fokus, jadi saya memang sekarang Nisa mana? Ya Nisa Risol gitu. Jadi saya dikenal sebagai tukang risol, ya nggak apa-apa. Memang saya pengen dikenal tuh jadi tukang risol gitu. Itu sih. Jadi yang penting tekun, dijalani, leken tuh apa ya? Ya ditekuni ya. Jadi jangan tengok kanan kiri bisnis sana sini, terus akhirnya udah jalan ditinggalin karena berubah. Kayaknya udah bosen nih gitu. Pokoknya jangan bosen deh. Kayak gitu. Dinikmati setiap prosesnya.